Halo Urbaners, kembali lagi bersama saya CL. Today I will merancung sebuah film Son of Gun. Kalau di bahasa Indonesia ini jadinya Anak Senjata, dirilis pada tahun 2014. Film ini dibintangi Alicia Vikander yang jadi Lara Croft di film Tomb Raider, di mana aktris satu ini cukup berani karena sering main buka-bukaan di beberapa filmnya. Ya, memang dibayar, cuman kan aset jadi ketahuan. Tapi itu tidak masalah karena saya juga menikmatinya. Ya udah, tanpa berlama-lama karena sebentar lagi saya harus berangkat ke Korea Selatan karena ada janji mau mancing bareng Presiden Moon Jae-in di Sungai Han. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi, rebahan kencangkan celana Anda, stop mobil dan selamat menonton. Berlatar belakang di Australia, kita akan melihat seorang pemuda bernama John. Ini orangnya, yang baru saja masuk penjara akibat tindak kriminal ringan yang dilakukannya, yang harus dihukum selama 6 bulan di lapas yang dipenuhi pelaku kriminal kelas berat. Entah kejahatan apa yang dilakukannya tidak diceritakan secara spesifik, tapi yang pasti bukan disebabkan oleh mencuri koneksi wifi tetangga secara ilegal. Berbeda dengan Iceman dan Yuri Boyka yang jika masuk penjara mereka akan petantang petenteng, si John terlihat cukup canggung dan kikuk karena ini adalah pertama kalinya dia masuk penjara. John pun dimasukkan ke sel bersama seorang tahanan yang seumuran dengannya, di mana wajahnya terlihat memer seperti habis dihajar, dan sudah bisa ditebak bahwa anak muda itu pasti mendapat pelecehan dari napi lain. Nah, pertanyaannya, apakah si John akan mendapat perlakuan yang sama? Coba tanya Galileo. Setelah rambutnya dipangkas, John pun disuruh untuk bekerja sebagai bagian dari tugas para napi, untuk kemudian dia istirahat dan akhirnya melihat 3 pelaku yang melakukan pelecehan kepada teman satu selnya, sekaligus orang yang telah membuat pemuda tersebut babak belur kemarin. Ini adalah Brandon, seorang perampok sekaligus pencuri di mana cukup disegani di sana dan tak ada satu orang pun yang berani macam-macam dengannya. Ketika Brandon bermain catur, John yang merasa bahwa dirinya lebih jago dari Dewa Kipas dan Gotham CS pun menghampiri Brandon dan berinisiatif untuk mengatakan bahwa Brandon melakukan hal yang salah sekaligus berhasil membuktikan perkataannya tersebut. Dan itu cukup membuat Brandon dan anak buahnya terkejut. Esok paginya, teman satu selnya John terlihat sedang meruncingkan sikat gigi dan berniat untuk melawan kepada 3 napi yang suka melecehkannya. Namun hal itu berhasil dicegah oleh John dengan melakukan keributan yang membuat dirinya masuk ruang isolasi. Dan sepertinya tindakan yang John lakukan tidak terlalu membantu karena 3 napi tersebut tetap saja melakukan pembulian kepada pemuda tersebut. Tak diduga pemuda tersebut nekat bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan pembobolan tersebut, di mana John terancam akan menjadi pengganti pemuda itu sebagai pengganti korban pelecehan para pelaku hombreng tersebut. Mengetahui dirinya dalam bahaya, John pun meruncingkan sikat gigi hingga saatnya tiba. Brandon langsung menyelamatkan dan mengusir ketiga pelaku hombreng tersebut. Ternyata ada udang di balik kebakuan, di mana Brandon akan membantu John terlepas dari pelaku itu selamanya dengan satu syarat bahwa John harus melakukan sesuatu untuk Brandon setelah dia bebas dari penjara. Dan ketika para pelaku itu akan melakukan tindakan asusila kepada John, muncul Brandon dan kedua anak buahnya yang langsung menghajar dan membunuh mereka semua. Business model's changed, Dave. 6 bulan kemudian, John pun bebas dari penjara dan melakukan sesuatu yang telah disepakatinya dengan Brandon, yang mana John harus menemui seseorang mafia bernama Sam. Ini orangnya. Di mana Sam ini merupakan pemasok barang curian yang sering bekerja sama dengan Brandon. Ternyata John diminta membebaskan Brandon dan anak buahnya dari penjara dengan menggunakan John sebagai alatnya, yang mana John diajari bagaimana cara menggunakan senjata dan dipersiapkan untuk membebaskan Brandon dan kawan-kawan.
Dan saatnya tiba, John pun muncul dengan sebuah helikopter di mana dia terlibat adu tembak dengan para polisi dan berhasil membawa kabur Brendan dan antek-anteknya. Mereka pun pergi menggunakan mobil dan berhenti untuk membeli makanan, di mana Brendan mendengar berita tentang peristiwa tadi dan alangkah terkejutnya Brendan saat mengetahui bahwa salah satu anak buahnya ternyata masuk penjara gara-gara kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Becomes the fat fuck now. Sebagai perampok profesional yang masih memiliki hati nurani, Brendan tentu murka mendengar hal tersebut, di mana dia menghajar anak buahnya dan pergi meninggalkannya sendirian. Come on. Setelah itu mereka pergi ke kediaman Sam untuk membicarakan bisnis, di mana tujuan Sam membantu Brendan kabur adalah untuk menggunakan jasa atau keterampilan merampoknya dalam sebuah misi pencurian emas batangan di suatu tempat. Dan mari perkenalkan, ini adalah Tasha, wanita muda bersemangat yang berprofesi sebagai asisten sekaligus pendampingnya si Sam. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, John dan Tasha pun bertemu, di mana Tasha merasa nyaman dengan John hingga terjalin kedekatan di antara mereka berdua. Hal itu pun mendapat pertentangan dari Brendan karena jika Sam mengetahui bahwa wanita pendampingnya bersama John, tentu hal itu akan merusak hubungan bisnisnya. With the program. Singkat cerita, Brendan pun survei ke lokasi tempat pembuatan emas batangan itu untuk kemudian merancang strategi agar bisa masuk dan keluar dengan selamat. Sementara itu, John kembali menemui Tasha, di mana mereka bersenang-senang bersama di pantai. Akhirnya terjadilah sebuah pertarungan dahsyat di dalam asinnya air laut. Dan seiring berjalan waktu, mereka berdua pun saling jatuh cinta dan melakukan itu setiap hari, sampai John datang terlambat untuk melakukan aksi perampokan bersama Brendan. Come on, let's fucking move, move! Move. Setelah berhasil mendapatkan 6 batang emas murni, mereka pun sudah disambut oleh polisi yang mencegatnya di luar untuk kemudian terlibat kejar-kejaran dan baku tembak yang membuat salah satu anak buah Brendan tewas tertembak. Emas itu pun diserahkan kepada Sam untuk dikecilkan, di mana Sam menyuruh Brendan untuk datang nanti malam dan mengambil bagiannya. Dan ternyata Sam ternyata berniat menguasai semua emasnya, di mana dia menelpon polisi dan menjebak Brendan untuk mengepung hotel tempat mereka tinggal. Yeah. What did you do, Sam? Tak tinggal diam, Brendan dan John pun merencanakan pergi ke Melbourne, tempat diuangkannya emas-emas itu, di mana Brendan memperbolehkan John untuk membawa Tasha bersama mereka. Dan ketika dalam perjalanan menggunakan kereta api jurusan Sukabumi, Zimbabwe, John dan Tasha pun lagi-lagi menggunakan pengencerotan tepat di dalam toilet, dan itu sangat geduk keseripet. Sesampainya di sana, mereka pun tinggal bersama di kamar hotel, di mana Brendan menampar Tasha hanya karena menolak perintahnya, yang akhirnya John menyadari satu hal, bahwa Brendan hanya memanfaatkan John hanya untuk mencapai tujuan pribadinya. I've seen too many good men do prison time. Esoknya Brendan dan John pun melakukan aksi penyergapan terhadap anak buahnya Sam yang akan bertransaksi dengan salah satu penada emas di sana, di mana Brendan bekerja sama sebagai penada tersebut dan berhasil menculik salah satu anak buah Sam yang selamat. Setelah diinterogasi dan dimasukkan ke dalam kulkas, anak buahnya Sam pun akhirnya buka suara mengenai disimpannya emas yang lain. Untuk kemudian mereka langsung pergi ke sana dan akhirnya berhasil mendapatkan sebuah emas tersebut. Setelah itu, Brendan pun menemui Sam dan membunuhnya untuk membalas dendam atas kematian anak buahnya pada kejadian tempo hari.
Setelah semua emasnya sudah di tangan, kini Brandon hanya perlu menyerahkan setengah emas tersebut kepada si penada, sesuai kesepakatan awal karena sudah mau membantu merebut emas itu dari si Sam. Dan dengan sisa emas di tangannya, Brandon hanya perlu membagi 2 emas tersebut dengan rekan dan orang yang selalu membantunya selama ini, yaitu si John. Namun layaknya orang berdasi yang haus akan harta dan kekuasaan, Brandon ternyata berniat memberikan hanya 5% dari emasnya, di mana dia membawa John ke tengah laut dan menyuruhnya pergi dengan 5% dari emas-emas curian tersebut. Dan faktanya John sudah bisa menebak hal ini, di mana dia dan Tasya bekerja sama dengan mengambil semua emas tersebut tanpa sepengetahuan Brandon. Sontak hal itu membuat Brandon terkejut di mana dia memeriksa tas-tasnya, emas-emas itu sudah tidak ada di sana. Tak cukup sampai di situ, ketika Brandon akan membunuhnya, sudah ada Tasya di tepi pantai yang siap menelpon polisi. Andai kata Brandon benar-benar membunuh si John, tak punya pilihan lain, Brandon pun harus rela membagi setengah dari emas itu dengan John dan membiarkan mereka berdua hidup bahagia. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Brandon yang berstatus buron pun harus rela kembali ke penjara, di mana John dan Tasya mengirimnya surat dan foto bahwa dia sudah menikah dan hidup bahagia di luar sana. Tamat, ending yang mengemaskan.